Perkenalkan, nama saya Clifford Valsinubo dari 5T7 dengan NIM 230941179. Ini saya akan menjelaskan materi tentang double exponential smoothing, yang mana metode peramalan statistis yang sangat efektif. Nah, kita masuk di konsep umum. Double exponential smoothing adalah metode peramalan yang digunakan untuk data dengan pola trend. Metode ini memperhalus data sekaligus memperhitungkan arah dan kecepatan perubahannya. Dengan dua komponen pelurusan, yaitu level dan trend, hasil prediksi menjadi lebih stabil. Karena itu, metode ini cocok untuk data yang terus meningkat atau menurun dari waktu ke waktu. Yang dimana kita memakai contoh tabel data itu permintaan barang, yang kita bisa lihat di sini. Data permintaan barang sangat penting untuk menghasilkan ramalan yang akurat. Nah, sekarang kita masuk di rumus dasar. Rumus dasar memahami proses smoothing untuk peramalan data yang efektif. Smoothing dilakukan dua kali, pertama untuk data aktual, kedua untuk nilai tren. Nah, kita bisa lihat di rumus ini ya. Rumus di sini kita bisa lihat kelihatan matematikanya. Metode ini disebut double karena proses permulusannya dilakukan dua kali ya. Ini saya dua kali ini. Yang pertama untuk menghitung nilai yang sudah dihaluskan dari data aktual, lalu yang kedua yang ini untuk menghaluskan hasil permulusan pertama agar tren datanya lebih jelas gitu. Tujuannya ya adalah biar hasil ramalan nggak terlalu dipengaruhi oleh fluktuasi jangka pendek gitu. Dan kita bisa lihat di sini keterangan dari ST itu ST tambah M itu apa, terus M itu apa, XT itu apa, dan ya lain-lain. Sekarang kita masuk di langkah pertama itu menghitung SD. Langkah pertama itu memahami penggunaan konstanta smoothing A dalam perhitungan. Konstanta smoothing A digunakan untuk menghitung nilai rata-rata bergerak pertama. Yang kita bisa lihat di sini rumusnya. Langkah pertama itu dia menghitung nilai SD atau perumusan pertama. Kita menggunakan konstanta smoothing yang biasanya digunakan dengan huruf alfa ya ini A. Nilai A ini menentukan seberapa besar pengaruh data terbaru terhadap hasil ramalan. Kalau ya A tinggi berarti kita lebih fokus ke data yang terbaru ya. Kalau A-nya lebih tinggi gitu. Sekarang kita masuk langkah kedua. Eh, menghitung S ini. Proses smoothing kedua untuk mengurangi fluktuasi data awal, yang mana proses kedua ini bertujuan untuk menghaluskan data yang telah diproses sebelumnya. Mana langkah kedua itu setelah kita lanjut perumusan kedua atau SD dari A itu tersebut. Nah, sekarang kita masuk di langkah kedua ini tujuannya adalah untuk mengurangi noise dari hasil pertama biar tren yang sebenarnya bisa terlihat lebih halus dan stabil. Bisa dibilang ini kayak filter kedua supaya data makin rapi dan bisa diprediksi gitu. Nah, sekarang kita masuk di langkah 3, mana kita memahami komponen level dan tren untuk memperkirakan masa depan. Nah, kita ingin hitung komponen level A dan tren B untuk menghasilkan prediksi yang akurat. Nah, kita bisa lihat di rumus ini, dari dua hasil perumusan tadi kita bisa menghitung komponen penting yaitu A dan B. A itu disebut level, menggambarkan nilai dasar data kita, sedangkan B itu tren, yang itu menggambarkan arah perubahan data yang kita prediksi apakah itu naik atau turun. Kemudian itu jadi dasar untuk membuat prediksi ya ke depannya. Sekarang kita bisa hitung ya. Kita akan hitung ramalan masa depannya yaitu secara ST tambah M ini. Ada mau menggabungkan nilai A dan B untuk menghasilkan proyeksi yang akurat. Kombinasi nilai A dan B sangat penting dalam memperkirakan data masa depan. Kita bisa lihat di rumus di sini ya. Di tab ini kita menggabungkan nilai A dan B untuk meramal periode berikutnya. Rumusnya sederhana. Kita ambil nilai dasar lalu tambahkan tren dikali berapa periode ke depan yang ingin kita ramalkan. Hasilnya rupa kayak prediksi nilai masa depan gitu. Semakin stabil tren dan semakin tepat nilai A, maka hasil ramalan akan semakin akurat.
dan kita bisa lihat hasil perhitungannya di sini ya. Tabel hasil ramalan dengan interpretasi tren data yang jelas. Tabel ini menyajikan hasil peramalan yang menunjukkan tren dan akurasi metode yang digunakan. Kita bisa lihat ini hasil dimana kita bisa lihat tren yang diramal cenderung meningkat ya, secara meningkat ini tersebut. Dari tabel ini terlihat kalau metode double exponential mampu mengikuti pola data dengan cukup baik karena perubahan antara hasil ramalan dan data aktual tidak terlalu jauh, artinya metode ini cukup efektif. Nah, kita masuk di keunggulan metode tersebut. Metode exponential smoothing merupakan pendekatan peramalan yang mampu menyesuaikan diri terhadap data yang memiliki tren dengan cara melakukan proses pemulusan sebanyak 2 kali. Melalui tahapan perhitungan nilai pemulusan pertama, pemulusan kedua, serta penentuan komponen, level, dan tren. Metode ini menghasilkan prediksi yang lebih akurat dibandingkan pemulusan tunggal. Pendekatan ini tidak hanya membiarkan hasil yang lebih stabil, tetapi juga membantu memahami arah perubahan data di masa depan. Dengan penerapan yang tepat, double exponential smoothing dapat menjadi alat penting dalam analisis bisnis, ekonomi, dan berbagai bidang yang memerlukan peramalan yang berbasis data historis. Pertama kita memakai metode ini daripada single exponential smoothing ya, karena cara double exponential smoothing ini dia bisa memprediksi akurat dan efektif, dan bisa dibilang juga mudah diterapkan, adaptif terhadap tren, dan fleksibel dalam penggunaan yang kita ingin prediksi begitu. Dan cukup itu mungkin dari saya. Mohon maaf jika kata-kata yang saya salah ucapkan, dan terima kasih.